Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pertemuan lalu kita sudah membahas bagian pertama dan ini bagian kedua. Semoga kita anggap selesai dengan dua pertemuan ini tentang iman dengan malaikat. Pertemuan lalu kita sudah menjelaskan bahwasanya malaikat sebenarnya adalah makhluk nurani, makhluk yang lebih identik dengan cahaya. Kemudian mereka adalah jismun latif, fisik yang halus, dan kemudian juga mereka diistimewakan oleh Allah dengan al-qudrah ala tasyakkul, kemampuan berubah bentuk sesuai dengan yang Allah izinkan kepada mereka. Dan terakhir kita juga menjelaskan bahwasanya ulama sepakat malaikat yang ditugaskan sebagai Rasul Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, sifat mereka sama dengan nabi dan rasul, yaitu ma'sum, dijaga dari melakukan dosa. Ini dipulangkan kepada banyak isyarat ayat Quran, diantaranya adalah penggalan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak mendurhakai Allah terkait yang sudah Allah perintahkan, dan mereka pasti akan melakukan apa saja yang akan Allah suruh. Ini dua sifat malaikat. Pertama, seluruh yang sudah disuruh pasti mereka laksanakan. Kemudian yang akan disuruh pun pasti mereka laksanakan. Mereka tidak pernah berbuat maksiat. Kemudian ulama berbeda pendapat, dan ini bagian pertemuan ini. Ulama beda pendapat soal apakah malaikat selain para rasul Allah yang menyampaikan wahyu juga maksud terjaga dari melakukan dosa atau tidak. Sebagian mengatakan bahwasanya mereka punya peluang berdosa. Landasannya salah satunya adalah pemahaman dari ayat surah Al-Baqarah 102 yang tadi kita baca. Ayat ini menjelaskan tentang fenomena sihir yang datang dari syaitan, kemudian juga fenomena sihir yang diajarkan oleh dua malaikat, yaitu Harut dan Marut di wilayah Babilonia. Secara umum, mari kita terjemahkan dulu ayat ini. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan di kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Padahal Sulaiman itu tidak kafir. Sebaliknya para syaitanlah yang sudah kafir. Mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir dan juga apa yang diturunkan kepada dua malaikat di wilayah Babilonia, yaitu malaikat Harut dan Marut. Padahal dua malaikat ini tidak mengajarkan kepada seorang pun, kecuali mereka sudah mengatakan lebih dahulu, kami ini ke kamu adalah ujian, adalah fitnah. Karena itu jangan kamu jadi kafir dengan yang kami ajarkan. Hasilnya adalah fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'un. Kita potong di sini. Maka mereka dari malaikat Harut dan Marut mempelajari cara bagaimana membuat antara seorang suami dengan istri bisa berpisah. Padahal itu sebenarnya tidak membahayakan bagi seorang pun kecuali dengan izin Allah. Mereka belajar dari dua malaikat ini hal-hal yang membahayakan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Di sini ulama yang memahami bahwasanya malaikat selain petugas atau rasul Allah yang menyampaikan wahyu tidak maksum atau bisa berdosa, mengambil kepada kisah Israiliyat bahwasanya dua malaikat ini termasuk dua malaikat yang berdosa. Mereka ketika diturunkan ke bumi diuji dengan hawa nafsu, ternyata sama kalahnya dengan sebagian kita kalah oleh bisikan hawa nafsu sehingga berbuat maksiat. Sehingga ada kisah Israiliyat, mereka berdua ini digoda oleh wanita cantik, diajak berzina, awalnya mereka menolak. Disuruh membunuh seorang anak, mereka juga menolak. Tetapi ketika ditawari meminum minuman khamar, mereka menganggap itu dosa yang lebih ringan. Maka mereka meminum khamar, dan khamar merusak otak akal mereka. Akhirnya dengan itu mereka berzina. Sesudah berzina ada saksi anak ini pun dibunuh. Inilah kisah Israiliyat yang terkenal. Tetapi
ulama termasuk Syekh Husain bin Muhammad Tarabelsi yang kita jadikan referensi kitab beliau, menegaskan Bapak dan Ibu bahwasanya seluruh malaikat sifat mereka sama, yaitu terjaga dari berbuat dosa. Kenapa? Ayat yang kita bacakan tadi, mereka tidak memaksiati Allah terkait yang sudah disuruh dan pasti melakukan yang akan disuruh, itu sifat umum dalam Al-Quran bagi malaikat. Allah tidak memberikan pengecualian. Maka kisah Harut Marut dalam surah Al-Baqarah 102 ini, ulama memiliki tafsir yang lebih aman untuk iman kita. Tidak seperti dengan kisah Israiliyat sebelumnya. Bagaimana itu? Bahwasanya di kerajaan Nabi Sulaiman terdahulu itu, ada penyihir-penyihir yang kemampuan sihirnya luar biasa. Bahasa kita mungkin sakti. Sehingga menghasilkan mereka melakukan hal-hal luar biasa. Dan dengan itu mereka menjadikan itu mukjizat mereka. Dan dengan itu pula mereka mengaku diri jadi Nabi dan Rasul. Sehingga bisa menipu sebagian orang mengikuti para tukang sihir yang mengaku jadi Nabi dan Rasul. Dengan itulah Allah menurunkan Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir tangkal untuk membongkar kebohongan para tukang sihir yang mengaku jadi Nabi dan Rasul tersebut. Dengan belajarnya mereka sihir tangkal dari Harut dan Marut, mereka tahu bahwasanya penyihir-penyihir itu sebenarnya memang penyihir, bukan Nabi dan Rasul. Yang mereka tampilkan itu adalah sihir dan itu bisa dikalahkan. Ini di syariat Sulaiman alaihissalam. Di syariat Muhammad SAW, sihir adalah dosa besar. Maka masuk ke wilayah sihir menjadikan orang beresiko seperti di ayat ini, sihir bisa membawa kepada kekufuran. Maka di syariat Muhammad SAW, mempelajari sihir adalah terlarang. Kenapa? Kalau memang sihir itu memiliki kedahsyatan luar biasa, tentu Nabi mengizinkan para sahabat untuk memakai ilmu-ilmu itu di medan jihad, di medan perang melawan orang kafir. Seperti hari ini yang kita dengar, ada orang yang memiliki kebal api, kebal senjata tajam. Kalau memang itu benar dari Allah, maka itu bisa digunakan untuk kita berangkat ke Palestina sana misalnya, sehingga kita kebal dari peluru tentara Israel. Tetapi Nabi SAW justru memilih memakai hukum sebab akibat yang umum. Beliau pergi perang memakai baju besi. Dan dalam hadis lain kita mendapati Nabi memang menegaskan sihir masuk kategori dosa besar. Maka di syariat Sulaiman alaihissalam, mempelajari sihir untuk menjadi tangkal, membongkar keburukan sihir yang lain, itu dibenarkan. Yang terlarang di masa Sulaiman alaihissalam adalah menggunakan sihir untuk hal-hal keburukan. Tapi faktanya, inilah kesalahan banyak murid Harut dan Marut. Mereka justru menggunakan sihir yang diajarkan oleh Harut dan Marut untuk merusak rumah tangga orang. Mereka justru mempelajari hal-hal yang berbahaya bagi mereka secara hakikat dan tidak bermanfaat. Inilah tafsir ulama terkait kisah Harut Marut yang dikesankan berdosa. Maka di situ dipulangkan sebenarnya Harut dan Marut terjaga dari dosa. Mereka mengajarkan sihir karena memang Allah tugaskan untuk benteng bagi umat Sulaiman alaihissalam dari ditipu oleh para penyihir sebenarnya yang mengaku-ngaku menjadi Nabi dan Rasul. Maka dengan ini kita sampai kepada kesimpulan seluruh malaikat terjaga dari melakukan dosa. Kita cukupkan di sini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau dari kami ada bahasa yang kurang tepat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.